Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Jelita Lestari, guru matematika dari SMP Negeri 3 Seruyan Tengah, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Seruyan. Dengan fasilitator Ibu Aristanika SPSI dan pendamping praktik Bapak Agus Purnomo SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam, Bu Ayu. Selamat sore, Bu Laila. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Selamat sore, Bu Ayu. Alhamdulillah baik. Ibu, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik juga, Bu. Untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching, Ge. Bagaimana, sudah siap? Siap, Bu. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Fitri. Sebagai coach, beliau adalah guru PKN, Bu. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Laila. Pertama, mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin, Bu. Bagaimana, Bu, perasaannya? Perasaan saya pada praktek coaching yang kemarin, Bu, ya, itu banyak deg-degannya. Karena baru pertama itu, Bu, awal dan belum terbiasa gitu menggunakan teknik tirta dalam coaching. Dan coaching pun baru pertama itu, Bu, saya lakukan latihannya. Seperti itu, Bu. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya, Bu. Semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya, Bu. Iya, Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Bu. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga ya, Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya, Bu. Insya Allah saya akan berusaha membantu coachee mencari jalan keluar atas permasalahannya. Yang jadi pertanyaan adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Bu, pada coaching kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Apa alasannya, Bu? Alasannya karena kehadiran penuh itu sangat penting. Dengan benar-benar hadir dan fokus pada saat berinteraksi dengan coachee, saya bisa lebih memahami kebutuhan dan perasaan mereka. Mendengarkan aktif membantu saya menangkap lebih banyak informasi dan menunjukkan bahwa saya peduli dengan apa yang coachee katakan. Memberikan pertanyaan yang berbobot bisa mendorong coachee untuk berpikir lebih kritis dan mendalam, serta membuat pelajaran lebih menarik dan interaktif. Menurut Ibu Laila masih kurang yakin di bagian apa, Bu? Kalau saya lebih di bagian present ya, Bu, karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coachee. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coachee dan tentunya sulit juga untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Baik, jadi Ibu merasa bahwa di bagian presence ini yang perlu dikembangkan lagi ya, Bu? Iya, Bu. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot.
Indikator seperti apa yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan, yang pasti saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya, menemukan langkah-langkah dan strategi dalam mengatasi permasalahannya. Seperti itu, Bu. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching. Dan sebagai observer, saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur kita, dan tentunya untuk bagian presence, apakah nantinya akan biasa saja, ataukah justru meningkat dengan sangat baik. Silakan untuk dilanjutkan ya Bu. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Semoga coaching kami kali ini berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Fitri. Selamat sore Bu Laila. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan juga sangat luar biasa. Gimana nih Bu? Apakah ada yang ingin Ibu omongkan dengan saya pada kesempatan ini Bu? Saya ingin membahas tentang kekurangan saya ingin membahas tentang ketidakaktifan siswa atau kurang aktifnya siswa dalam pembelajaran PPKN Bu. Oh, jadi Ibu ingin meningkatkan gitu ya Bu? Bisa dikatakan meningkatkan Bu? Meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran PKN gitu ya Bu? Iya Bu. Oke. Dalam sesi ini, apa yang ingin Ibu capai, Bu? Terkait dengan siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran PKN. Yang ingin saya capai, saya ingin siswa saya aktif dalam pembelajaran PPKN dan mereka semua merasa senang dengan pembelajaran saya, Bu. Oke, bisakah Ibu ceritakan lebih detail tentang situasi saat ini? Bagaimana Ibu melihat siswa kurang aktif dalam pembelajaran? Ya, beberapa siswa terlihat tidak fokus saat pembelajaran saya, Bu. Mengobrol dengan teman atau bahkan sering bermain selama pelajaran. Mereka juga jarang menjawab pertanyaan atau mengangkat tangan ketika saya minta partisipasi mereka dalam pembelajaran. Jadi saya merasa pembelajaran saya itu sepihak, Bu, dari saya saja, sementara mereka tidak berpartisipasi dalam pembelajaran saya. Oke, Bu Fitri, apa nih yang menurut Bu Fitri menjadi penyebab kurang aktifnya siswa pada pembelajaran? Apakah ada faktor internal siswa, faktor eksternal, atau faktor dalam metode pembelajaran Ibu? Mungkin karena materi pelajaran yang terlalu sulit bagi mereka, Bu. Atau metode pembelajaran saya kurang menarik, atau saya juga merasa belum cukup percaya diri menggunakan teknik mengajar yang interaktif, Bu. Baik, berdasarkan informasi dari Bu Fitri tadi, kemungkinan gitu Bu ya, mereka terlalu sulit, pelajaran yang Ibu Fitri sampaikan terlalu sulit bagi mereka, metode pembelajaran yang kurang menarik, dan Bu Fitri mungkin tidak percaya diri gitu ya menggunakan teknik mengajar yang interaktif. Benar begitu Bu? Iya Bu, seperti Nah, itu. berdasarkan informasi ini, apa saja hambatan yang Ibu Fitri rasakan dalam meningkatkan partisipasi aktif siswa? Saya merasa terhambat oleh kurangnya variasi dalam metode pembelajaran saya, Bu. Serta saya juga tidak percaya diri dalam menggunakan teknik mengajar yang interaktif.
Baik, Bu Fitri, berdasarkan hambatan yang Bu Fitri sebutkan tadi ya, yaitu kurangnya variasi dalam metode pembelajaran, rasa tidak percaya diri, menggunakan teknik mengajar yang interaktif. Eh, Berdasarkan hambatan yang Ibu Fitri sebutkan, apa saja nih rencana aksi yang dapat Ibu Fitri lakukan untuk meningkatkan partisipasi aktif siswa? Saya ingin mencoba beberapa metode pembelajaran yang lebih interaktif, Bu, seperti permainan edukasi, diskusi kelompok, proyek kolaboratif. Saya juga perlu lebih sering memberi kesempatan kepada siswa untuk berlatih berbicara dan presentasi di depan kelas. Ya, baik Bu Fitri, sangat bagus sekali rencana Bu Fitri ini dengan metode pembelajaran yang lebih interaktif seperti permainan, edukasi, diskusi kelompok, proyek kolaboratif. Nah, dari rencana yang Bu Fitri akan laksanakan ini, bagaimana Bu Fitri memastikan bahwa rencana aksi ini dapat terlaksana dengan baik? Saya akan membuat rencana pembelajaran yang lebih terstruktur dan variatif, serta mencari referensi dan pelatihan tentang teknik mengajar yang interaktif, Bu. Saya juga akan berkolaborasi dengan guru lain untuk mendapatkan masukan dan juga saran dari mereka. Ya, sangat bagus ya Bu, rencana Ibu ini. Nah, dari rencana ini Bu, apa yang menjadi indikator keberhasilan bagi Ibu dalam mencapai tujuan ini nantinya Bu? Saya ingin lebih banyak siswa saya aktif dalam berpartisipasi dalam pembelajaran PPKN, seperti menjawab pertanyaan, mengangkat tangan, mengerjakan tugas dengan antusias. Saya juga ingin meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran PPKN, Bu. Oke, baik Bu. Apa nih kira-kira komitmen dan tanggung jawab Ibu dalam melaksanakan rencana aksi ini, Bu? Saya berkomitmen untuk mencoba metode pembelajaran yang lebih interaktif, meningkatkan rasa percaya diri dalam mengajar, dan memantau kemajuan siswa secara berkala. Saya juga ingin membuat jurnal refleksi untuk mencatat pembelajaran dan pengalaman saya selama proses coaching ini, Bu. Apakah ada dukungan Bu yang Ibu perlukan dari saya atau pihak lain untuk membantu Ibu mencapai tujuan ini? Saya ingin mendapatkan bimbingan dari Ibu tentang teknik mengajar yang interaktif, serta saran dari guru lain untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya, Bu. Baik, jadi Ibu membutuhkan bimbingan Bu ya dari saya, dari guru, teman guru yang lain gitu ya Bu ya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Ibu. Baik Bu, bisa Ibu ulangi Bu tadi Bu rencana aksi yang akan Ibu lakukan Bu? Nih rencana aksi yang akan Ibu lakukan, bisa Ibu jelaskan kembali Bu? Yang sudah Ibu jelaskan tadi, dijelaskan kembali. Rencana aksi yang saya ingin lakukan, saya ingin membuat rencana pembelajaran yang lebih terstruktur dan variatif, Bu, dan juga ikut beberapa pelatihan yang mendukung kompetensi saya, serta menemukan beberapa metode pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa, terutama mencari media pembelajaran yang interaktif seperti Quizzes mungkin, atau seperti Google Form, atau seperti Wordwall. Saya juga perlu berkolaborasi dengan guru lain maupun kepala sekolah untuk mendapatkan masukan dan saran dari mereka, Bu. Ya, baik Bu. Jadi Ibu sudah dapat solusi Bu ya dari permasalahan yang Ibu rasakan saat ini Bu? Iya, Bu. Saya sudah ada masukan lah. Ya, baik Bu ya. Jadi Ibu sudah mendapatkan solusi, sudah merencanakan dukungan dari
teman rekan sejawat dan Bapak Kepala Sekolah. Baik Bu, terima kasih atas kesediaan Ibu untuk mengikuti sesi coaching ini. Saya yakin dengan komitmen dan usaha Ibu dapat meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran PKN dan mencapai tujuan yang Ibu harapkan. Terima kasih Bu atas bimbingan dan juga dukungan dari Ibu sebagai coach. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan rencana aksi ini dan mencapai tujuan saya. Baik, terima kasih. Semoga masalah saya di pembelajaran saya bisa diatasi dengan baik. Amin. Terima kasih ya Bu sudah mempercayai saya sebagai coach untuk Ibu berbagi masalah Ibu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Bu di lain sesi setelah Ibu melakukan rencana aksi nanti. Saya penasaran apakah bagaimana gitu hasilnya. Bisa kita berbincang lagi Bu setelah nanti terlaksana rencana aksinya? Bisa Bu, saya bisa menyediakan waktu untuk berbincang lagi mengenai obrolan kita ini Bu. Rencana aksi ini Bu, saya belum ini Bu ya, rencana aksinya kapan Bu? Kira-kira Ibu akan melaksanakannya? Saya akan melaksanakan rencana aksi ini dalam minggu ini Bu. Minggu ini, berarti setelah rencana aksi minggu depan, 2 minggu ke depan bisa lagi bertemu dengan saya ya Bu? Bisa. Untuk sesi selanjutnya. Ya, terima kasih Bu Fitri. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Lailam. Waalaikumsalam Bu Ayu. Jadi Bu Lailam tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Fitri. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching alur tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali coachee untuk menceritakan permasalahan yang dihadapannya, serta coachee dapat menemukan solusinya. Oke Bu Lailam, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi antara Bu Lailam dengan Bu Fitri sudah berjalan dengan baik ya, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta. Bu Lailam juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Fitri, sehingga Bu Lailam bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Iya Bu. Selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, proses coaching tadi, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Bu. Nah, itu ya Bu, semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita ya Bu. Saya tutup dan akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu. Ya Bu, sama-sama, terima kasih kembali.